Pemirsa, tim dari Subdit 4 Ditreskrimum Polda Kepri dan di backup oleh tim Satgas TPPO Subdit 3 Dittipidum Bareskrim Polri dan Polda Jateng berhasil mengamankan 7 orang tersangka dengan inisial HS, TA, dan TS, LK alias E, ST, MH, dan SC alias S yang diduga telah melakukan tindak pidana perdagangan orang. Pada Sabtu kemarin di Polda Kepri, progres dari penanganan tindak pidana perdagangan manusia yang telah mengakibatkan meninggalnya warga negara Indonesia telah sampai dengan penetapan tersangka. Adapun nama-nama tersangka yang pertama adalah penangkapan di Tegal, yaitu tersangka inisial HS yang bersangkutan adalah sebagai Direktur PT GMI yang bertanggung jawab terhadap proses rekrutmen dan juga sampai dengan proses pemberangkatan pekerja migran Indonesia. Kedua, inisial TA yang merupakan komisaris PT MJM yang bertanggung jawab terhadap proses rekrutmen dan juga sampai dengan proses pemberangkatan pekerja migran Indonesia. Dengan peranan yang sama dengan tersangka sebelumnya dan tersangka LK alias E, Direktur PT Novarika Agatha Mandiri yang berperan sama dengan tersangka lainnya, yaitu merekrut hingga sampai dengan pemberangkatan pekerja migran Indonesia dengan dokumen yang tidak semestinya dokumen tenaga kerja. Berikutnya tersangka ST yang ditahan di Polda Jawa Tengah merupakan komisaris PT MTB dan tersangka MH, Direktur PT MTB juga ditahan di Polda Jawa Tengah. Kemudian tersangka dalam perkara lain, namun juga diduga terlibat dalam perkara ini yaitu inisial SC alias S. Barang bukti yang sudah diamankan adalah 66 buah paspor, 37 buku pelaut, beberapa bundel akte pendirian dan perizinan perusahaan, dokumen perjanjian kontrak kerja laut antara korban dengan perusahaan tersebut, 2 unit laptop, 1 unit CPU, 4 buah stempel perusahaan, buku tabungan, ATM, berapa unit handphone, dan dokumen pribadi korban. Pasal yang diterapkan adalah pasal 4 Junto pasal 7 Junto pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dengan ancaman pidana penjara paling lama seumur hidup dan denda paling banyak 5 miliar rupiah. Ke 22 ABK pada saat kita lakukan interogasi oleh penyidik, kita dapatkan semuanya diduga dokumennya buatnya sepihak, ya, tanpa melalui proses yang sudah diatur di undang-undang. Oleh sebab itu kita berangkat langsung proses pencarian terhadap perusahaan tersebut. Kalau rekan ketahui ada beberapa perusahaan, ya, yang kantornya sudah tutup. Jadi mereka hanya mengandalkan rekomendasi yang dulu pernah mereka dapatkan dari Kementerian Tenaga Kerja, dari beberapa instansi yang terkait terhadap pemberangkatan tenaga kerja ke luar negeri, khususnya yang ahli, ya, kompetensi pada nelayan. Ini ABK maksud saya. Nah, 22 kan rekan tahu sendiri. Dari 22 ABK itu sama sekali tidak ada memiliki sertifikasi keahlian di bidang perikanan di laut. Ya wajar, begitu sampai laut mereka nggak bisa apa-apa, gajinya kecil, digebukin, dipukulin. Nggak bisa mengendalikan operator, ada yang namanya robot pancing itu. Karena apa? Ya mereka berangkat seperti orang ambil orang, terima orang, diberangkatkan ke Singapura tanpa keahlian. Jadi demikian rekan-rekan, makanya begitu kita pengembangkan, kita cari, ya diduga perusahaan-perusahaan itu harus bertanggung jawab. Wina TV Kepri dari Batam mengabarkan. Di perairan Pulau Nipah, Kepulauan Riau.